Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kembali kita bertemu dalam kajian Kitabut Tauhid. Kita sudah masuk di bab at-tatayyur. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya tatayyur itu berasal dari kata toir, yaitu burung, di mana orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu selalu mengkaitkan apa yang akan mereka lakukan dengan burung, dengan cara jika mereka ada suatu niat, apakah mau pesta, apakah mau safar, mereka akan pergi ke tempat burung bertengger, kemudian mereka ganggu itu burung. Apabila burungnya terbangnya ke kanan, mereka anggap bahwasanya niat mereka itu baik untuk dilanjutkan. Namun apabila mereka lihat burung tersebut terbangnya ke kiri, dianggap apa yang akan mereka lakukan itu kurang tepat, ya, dan akan mendatangkan keburukan. Itulah akhirnya ini disebut dengan at-tatayyur, di mana Rasulullah pernah mengatakan at-tatayyur syirik, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirik. Tatayur itu syirik, tatayur itu syirik, yaitu sesuatu yang dianggap akan mendatangkan keburukan. Ikhwah, dan ini banyak keyakinan seperti ini yang dianggap akan mendatangkan keburukan. Ini banyak, tidak hanya di Indonesia saja, di negeri-negeri Arab itu juga ada. Bahkan pada zaman Rasulullah juga ada anggapan-anggapan akan mendatangkan keburukan. Demikian ikhwah. Seperti kalau di Indonesia terlalu banyak lah, angka 13 lah, kemudian banyak sekali hal-hal yang dianggap mendatangkan keburukan, termasuk pesta pernikahan di tempat yang di bulan yang kurang bagus lah, dan hal-hal lainnya. Ini semua sebagaimana yang sudah kita bahas disebut dengan tatayur, ya, disebut dengan tatayur, sesuatu yang dianggap akan mendatangkan keburukan. Taib ikhwah, ada keyakinan akan mendatangkan keburukan, tetapi dia tidak dikatakan tatayur. Seperti sabda Nabi SAW, su'ul khuluq masy'umun, su'ul khuluq syu'mun, bahwasanya akhlak yang buruk itu syu'mun. Syu'mun itu ikhwah sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan, sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan. Ini tidak dikatakan tatayur. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang dilarang oleh syariat itu pasti akan mendatangkan keburukan. Pasti akan mendatangkan keburukan. Seperti misalnya Rasulullah mengatakan su'ul khuluq syu'mun, bahwasanya akhlak yang buruk itu mendatangkan keburukan. Betul, ya. Orang yang tidak bisa mengendalikan ucapannya, seorang yang berdusta,
dan akhlak-akhlak buruk yang lainnya itu akan mendatangkan keburukan baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Dan ini nggak dikatakan tatayur, ya, tidak dikatakan tatayur. Bahkan semua maksiat itu akan mendatangkan keburukan. Namun ini nggak dikatakan tatayur. Seperti misalnya perzinahan, minum khamar, kemudian apalagi ikhwah, main judi, ini semua akan mendatangkan keburukan, namun tidak dikatakan tatayur. Misalnya ini, seorang main judi, pasti dia rugi? Pasti dia rugi? Hah? Pasti? Belum tentu rugi. Menang dia. Demikian ikhwah, menang, dia beruntung. Tapi orang main judi itu beruntung menang ketagihan, kalah ya, pengalaman, nampak. Demikian ikhwah, menang ketagihan, kalah penasaran. Aduh, kenapa nggak 5? Pan tinggal dikit aja jadi 6. Demikian ikhwah, itu tidak dikatakan tatayur, karena memang secara syar'i itu dinyatakan bahwasanya akan mendatangkan keburukan. Contoh lain, ngebut misalnya. Ngebut ini tentu tidak identik dengan kencang ya ikhwah, ya. Kalau ngebut ini biasanya ugal-ugalan. Kalau kencang, ya kalau jalan tol nggak ada siapa-siapa, masa kita lari 5 begitu. Demikian, ya silahkan kencang. Ngebut ini identik dengan ugal-ugalan. Baik. Ugal-ugalan akan mendatangkan keburukan. Hah? Tatayur itu. Tatayur? Kenapa enggak? Apakah setiap orang yang ugal-ugalan itu akan mendatangkan keburukan? Enggak juga. Banyak yang di ring road itu udah jelas sepeda motor tuh 2 rodanya, diangkat 1 yang di depan. Enggak celaka juga mereka. Enggak ada yang jatuh. Demikian, walaupun kita yang melihat harapannya jatuh gitu kan. Harapannya kita supaya dia jerah kan gitu. Tapi banyak juga yang berhasil sampai ujung sesuai dengan harapan dia, ekspektasi dia kira-kira. Apakah orang yang ugal-ugalan, ngebut-ngebutan di jalan raya kita katakan akan mendatangkan keburukan itu adalah tatayur? Padahal belum pasti dikatakan akan mendatangkan keburukan. Nah, contoh lain biar antum lebih jelas. Di jalan itu ada peraturan. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Lampu merah, kuning, hijau. Ya kan? Itu untuk apa? Mainan-mainan gitu ya, hiasan jalan gitu, supaya ada kelap-kelip gitu. Nah? Rambu-rambu. Rambu-rambu itu gunanya untuk apa? Dibuat? Hah? Hati-hati. Untuk apa? Untuk tertib. Hanya untuk tertib. Di kampung Lawang banyak nggak tertib, nggak ada lampunya. Demikian, untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Demikian. Antum satu hari berapa kali nabrak lampu merah? Coba sebutkan. Haha, katanya aku itu. Kira-kira kenapa? Boleh nggak kita lampu merah kita katakan ini kan merahnya belum merah kali, masih merah jambu. Demikian ikhwah. Kira-kira bisa nggak kita melarang orang yang melanggar lampu merah itu, bisa kita katakan akan membahayakan, mendatangkan keburukan? Bisa. Tatayur nggak itu? Buktinya antum sering kan langgar lampu merah, nggak nabrak orang, selamat aja. Terutama yang di depan pasar yang di samping SPBU itu, lawan arah kan antum kalau lewat situ kan, masuk ke jalan Perjuangan, ya kan? Aku Glenn. Selamat aja sampai sekarang kan? Sampai sekarang selamat kan? Demikian. Tatayur nggak itu? Enggak tatayur. Kenapa ikhwah? Karena dia identik ataupun bisa masuk akal, masuk dalam nalar kita. Kenapa nggak dibolehkan? Demikian ikhwah, kita melanggar lampu merah itu akan membahayakan
Apakah pasti membahayakan? Tidak pasti membahayakan. Tapi umumnya kalau rambu-rambu ini kita langgar, ya kita langgar, akan membahayakan diri kita dan pengguna jalan yang lainnya. Hanya saja di Medan ini para mujtahid itu banyak. Wah, ini kosong ini, kosong. Mubazir gitu. Innal mubazirina kan ikhwan syayatin katanya. Mubazir itu kawan setan. Udah jelas kosong. Kenapa kita ngelewat? Demikian ikhwah. Beda dengan tempat-tempat lain, Jogja misalnya. Mereka walaupun kosong ikhwah, nggak lewat. Kadang-kadang kita orang Medan nih, ya Allah mubazir ini. Itu dia ikhwah. Tapi begitulah. Ya, dia akan mendatangkan keburukan. Bagi orang yang di sana yang dia lihat hijau, mungkin kencang. Hijau, apalagi khawatir akan lampu kuning. Ya kan kita gitu kan, lampu hijau kita gas. Begitu dekat lampu kuning, kita katakan lampu merah, masih merah jambu, langsung gitu kan. Itu ikhwah. Jadi sebenarnya ya, sesuatu yang mendatangkan keburukan itu ya, itu banyak hal. Pertama, apabila dia cocok dengan akal pikiran kita, bisa dinalar, logis, ini nggak tatoyur. Yang kedua, apabila ada syariatnya, ada dalilnya, ini akan mendatangkan keburukan, apakah dia maksiat atau hal-hal yang lain, maka kita katakan ini mendatangkan keburukan, maka itu tidak termasuk tatoyur. Kenapa? Dalilnya pertama, ada dalilnya dilarang, atau akan mendatangkan keburukan, atau logis dia akan mendatangkan keburukan. Maka ini tidak dikatakan tatoyur. Yang tatoyur itu tidak logis dan juga tidak ada dasarnya. Makanya kita lihat angka 13 akan mendatangkan kesialan. Coba akal mana yang bisa mencernanya? Ada? Ada apa hubungannya antara angka 13 dengan dengan kesialan? Tidak ada hubungannya. Tapi kalau nggak ada hubungannya, nggak logis, nggak bisa kita cerna dengan akal. Oke, kalau nggak dalilnya. Kalau ternyata ada dalilnya, mau logis tak logis, maka kita katakan jika dilarang oleh syariat, maka ini berarti akan datangkan keburukan. Itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Seperti apabila tangan kita gatal-gatal, maka apa diartikan oleh mak-mak kita? Bakal dapat duit, cair. Cair, bukan cair, cair. Dapat duit. Tatayur nggak itu? Tatayur, kenapa ikhwah? Pertama, apa hubungan gatal-gatal dengan dapat duit? Ya, kalau gatal-gatalnya misalnya memang ada kurap di situ misalnya, ya wajar gatal-gatal. Atau gigi semut, wajar gatal-gatal. Apakah tatoyur? Ya enggak. Tapi kalau dikatakan dia akan bakal dapat duit, maka ini tidak logis. Tidak ada hubungannya antara gatal-gatal tangan dengan dapat duit. Oke, enggak logis. Sekarang ada enggak dalilnya? Barang siapa gatal-gatal tangannya maka akan dapat duit? Enggak ada juga. Berarti itu termasuk tatoyur. Demikian ikhwah, termasuk at-tatayyur. Itu dia. Contoh lain ya seperti adat istiadat yang biasanya memiliki simbol-simbol tertentu. Adat istiadat kita. Apa contohnya adat istiadat kita yang diyakini dapat mendatangkan kebaikan, tapi dia adat istiadat kebiasaan yang kadang-kadang nggak masuk akal kita. Ya seperti Ya yang sering terjadi itu ikhwah terkait dengan perkawinan. Ya perkawinan yang sering saya singgung, di mana si suami bijak telur. Kemudian setelah kakinya si suami belepotan dengan telur itu, lantas dibasuh oleh si istri. Itu simbol sebagai apa? Simbol sebagai kesetiaan sang istri pada suami. Demikian ikhwah. Taib, ini tatayur enggak? Untuk mengukur itu tatayur apa tidak, pertama masuk akal enggak?
dengan hanya dipijak, si suami sengaja mijak telur, kemudian dibasuh oleh si istri, maka ini diharapkan istri akan menjadi istri yang setia. Kira-kira logis nggak? Nggak logis, ikhwah. Demikian. Kemudian, oke, nggak logis. Tinggal satu, ada nggak dalilnya seperti itu dari Quran dan Sunnah? Kalau nggak ada, berarti itu bisa termasuk dalam kategori tatoyur. Demikian, ikhwah. Nggak boleh nyapu malam-malam. Anak gadis nggak boleh nyapu malam-malam, nggak boleh duduk di depan pintu pantang. Karena apa? Karena susah laku. Artinya susah jodohnya. Sekarang permasalahannya adalah logiskah antara duduk di depan pintu dengan nyapu malam itu terkait dengan mudah dan tidaknya jodoh seseorang? Nggak ada logisnya, ikhwah. Oh, mungkin maksudnya nggak bagus. Sekarang kalau dia duduk depan pintu, dia pakai jilbabnya dan menutup aurat, masalah nggak? Nggak ada masalah. Demikian, ikhwah. Lebih baik mana? Duduk depan pintu rumah sendiri atau nongkrong di kafe-kafe para akhwat? Kan banyak kan akhwat-akhwat nongkrong di kafe. Ya kita katakan lebih bagus di depan pintu rumahnya. Demikian, ikhwah. Tapi adakah kaitannya dengan laris dan tidak larisnya dia, atau mudah dan tidaknya dia dapat jodoh? Nggak ada hubungannya, ikhwah. Nggak logis. Bahkan kita katakan jangan-jangan dengan dia duduk di situ ada yang lewat, ada seorang gadis di sana. Dia pun tanya-tanya, siapakah gerangan dia? Kan begitu, ikhwah. Ya mana tahu ternyata di sana ada sekuntum bunga yang belum ada yang memetik. Kan bisa saja, ikhwah, sebagai promo. Iya kan? Laku dia akhirnya. Ya kalau nggak ada, tahu dia di dalam aja. Orang nggak tahu kalau di sana banyak ada seorang gadis yang masih jomblo. Demikian, ikhwah, itulah dia. Jadi kalau dia nggak logis dan tidak ada dasarnya, maka itu termasuk tatayur. Demikian, ikhwah. Tapi kalau dia logis dan ada dasarnya, maka itu tidak termasuk tatayur. Yang dilarang adalah tatayur. Yang kata Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik. At-tiyaratu syirkun. Sampai 2 kali Rasulullah mengatakan bahwasanya at-tatayur itu syirik. Demikian, ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Dan banyak hal lain yang termasuk dalam di negara kita ini hal-hal yang terkait dengan seperti itu. Tapi kita lihat lagi. Qala dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safarah. Tidak ada adwa, tidak ada tatayur, tidak ada hamah, dan tidak ada safar. Maksud, ikhwah, di sini orang-orang Arab, ya, jahiliyah, meyakini satu, al-adwa. Adwa itu penyakit menular. Sini tidak ada penyakit menular, tidak ada tatayur, tidak ada burung hantu, dan tidak ada bulan safar. Artinya tidak ada burung hantu yang mendatangkan keburukan, dan tidak ada bulan safar yang mendatangkan keburukan. Demikian, ikhwah. Taib, la adwa. Rasulullah katakan la adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Ikhwah, ada nggak penyakit menular? Setahu antum ada nggak penyakit menular? Tapi Rasulullah katakan la adwa. Tidak ada penyakit menular. Ikhwah, hadis ini lebih jelas lagi ketika Rasulullah mengatakan la adwa wala tiyarata. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada tatayur. Seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya unta." Ya. Saya punya unta. Unta itu bisa menularkan penyakit jarob. Jarob itu seperti penyakit kulit pada unta. Itu bisa menularkan pada yang lain-lain. Jadi kata orang Arab Badui ini yang punya unta, biasanya kan kalau orang dikatakan Badui ini kan yang tinggal di pedalaman, yang mereka hidup berternak.
biasanya untanya banyak, kambingnya banyak, tapi dia nomaden, tidak tetap. Dia bisa pindah-pindah pakai kemah. Jadi orang Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, tapi aku punya unta, kalau satu terkena penyakit kulit itu menular ke yang lainnya. Ternyata menular. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, faman ada al awal. Kalau begitu, untamu yang pertama terkena penyakit itu dari mana menularnya? Kalau yang kedua kamu katakan, kalau dia yang 2, 3, 4, 5 oke. Yang unta yang ke-10 tertular dari yang 9 tertular dari yang ke-8. Terus kemudian yang pertama itu siapa yang menularkannya? Dari mana dia tertular? Maka orang Arab Badui ini terdiam. Ya dari mana? Dari mana tularan yang pertama, ikhwah? Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, jadi sebenarnya tidak ada penyakit menular kalau kita lihat hadis ini. Tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah pernah katakan, firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah dari penyakit menular seperti kalian lari di saat melihat harimau. Di hadis yang kedua ini ternyata Rasulullah menyatakan zahirnya ada penyakit menular. Makanya beliau katakan firra minal majzum itu penyakit penyakit kolera ya. Firra minal majzum, larilah kamu dari penyakit kolera, ini penyakit yang menular. Larilah kamu dari penyakit menular, penyakit majzum, sebagaimana kamu lari di saat melihat harimau. Ini kan artinya jangan sampai kamu terkena penyakit tersebut. Bahkan Rasulullah pernah katakan, idza sami'tum bihi fil ard, apabila kalian mendengar di satu tempat itu tertular sebuah penyakit, fala tuqaddimu alaihi, jangan kalian masuk ke kampung itu. Wa idza waqa'a bil ardi wa antum biha, tapi kalau penyakit tersebut datang, wabah tersebut menular sementara kamu berada di kampung tersebut, fala takhruju minha, jangan kalian keluar dari tempat tersebut. Jadi social distance bukan? Isolasi satu tempat di blok gitu yang nggak boleh keluar. Lockdown. Di lockdown kira-kira gitu kan. Di lockdown nggak boleh masuk, yang di luar nggak boleh masuk, yang masuk nggak boleh, yang di dalam nggak boleh keluar. Demikian ikhwah. Jadi masalah seperti karantina ini kan menunjukkan bahwasanya pada dasarnya ada penyakit menular tersebut. Demikian ikhwah, sampai ya mengisolasi suatu tempat supaya yang luar nggak boleh masuk, yang di dalam nggak boleh keluar, supaya penyakit tersebut tidak menyebar keluar. Ini sudah ada, ya, sudah ada caranya sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kejadian waktu COVID kemarin itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan tadi di awal hadis Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit menular. Bagaimana cara para ulama mentaufikkan dua hadis ini yang zahirnya bertentangan? Para ulama mengatakan bahwasanya penyakit menular itu ada, tetapi dia tidak menular dengan sendirinya. Menularnya dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang-orang yang dia berada di tengah-tengah orang yang terjangkit wabah tapi dia enggak kena? Ada. Ada enggak orang-orang dia sudah berusaha dengan social distance-nya dia buat, kemudian semua hal lah, dia pakai APD, masih kan APD kan? Masih ingat APD astronot itu? Kemana-mana dia pakai masker, kemana-mana bawa apa namanya dulu? Hand sanitizer, kemana-mana dibawa, kena juga COVID. Demikian. Itu tandanya ikhwah, ya.
Penyakit menular iya ada, tapi dia tidak akan menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ada seorang akhwat, suaminya terkena Covid. Positif dia Covid. Udah. Mak suaminya Covid. Biasa kalau logikanya ketika seorang suami kena Covid, kemudian dia berhubungan intim dengan istrinya, tahulah kalau sudah berhubungan intim, kira-kira istrinya kena Covid nggak? Logikanya iya. Ternyata setelah di swab istrinya negatif. Demikian ikhwah, mau dibilang apa lagi? Artinya tetap keputusan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah, azallahu. Ya, itu terkait dengan penyakit menular. Makanya ya kita apa yang kita lakukan? Kita hanya berusaha mengenai hasil, berhasil dan tidaknya kita membatasi diri agar tidak tertular, itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak berusaha, maka dia bertentangan dengan hadis ini. Misalnya kita lihat harimau. Udah. Apa sikap kita agar harimau tersebut tidak membahayakan kita? Lari, ya. Tapi pastikah kalau seandainya kita dekat harimau, pasti dia akan menggigit? Belum tentu. Ada harimau jinak, ternyata digigitnya juga tuannya. Nggak tahu, mungkin lapar, tengoknya terbayang daging mungkin kan, gemuk kali tuannya. Demikian, bisa seperti itu. Kalau kita lihat di YouTube, dia digigit oleh harimau peliharaannya sendiri, padahal dari kecil. Demikian ikhwah. Jadi bisa kita lihat harimau, kemudian kita dekat aja. Ya kalau Allah takdirkan dimakan, makan. Itu kata serah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bodoh, bukan tawakal. Demikian ikhwah, itu bodoh namanya. Makanya kalau ada yang jelas penyakit menular, ada kemudian kalau tertular, ya sudah, gimana lagi? Itu namanya bodoh ikhwah. Itu bukan tawakal. Tawakal itu setelah berusaha. Ya, setelah berusaha baru terkena juga, barulah dikatakan dia seorang yang tawakal. Antum parkir di pinggir jalan, kereta hidup, kunci di situ. Letak parkir di pinggir jalan, kemudian untuk pergi ke dalam sebentar, agak 10 menit. Ya kalau takdirnya dicuri orang motornya, mau gimana lagi? Kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdirnya sudah tercuri, ya gimana lagi? Itu namanya orang bodoh. Gak begitu kita diperintahkan. Demikian ikhwah. Upaya dulu, antum kunci stangnya, antum pakai gembok depan, gembok belakang. Rantainya dibuat rantai misalnya, ternyata diangkat orang pakai pick up. Ada begitu ya ikhwah, teman kita di dalam pagar rumah. Kalau kita pikir gimana dia mengangkat pagar rumah, gimana dia mengangkat sepeda motor melalui pagar rumah, ternyata hilang rahib. Itu namanya sudah takdir. Tapi kalau yang pertama tadi itu bodoh namanya, bukan tawakal. Demikian ikhwah. Itulah dia mengenai la adwa. Kemudian yang terkait dengan wala tiyarata, tidak ada tatoyur, wala hammah, juga tidak ada hammah. Hammah ini ikhwah, hammah pada buma, yaitu burung hantu. Di mana orang Arab terdahulu kalau mereka melihat burung hantu, mereka mengartikan ini akan datang bawa sial. Ya kalau di Indonesia, kalau di Jawa itu burung perenjak. Jadi kalau ada burung perenjak di atas rumahnya, berarti ini akan bawa sial, akan ada yang meninggal dunia. Seolah-olah malaikat maut sebelum dia cabut nyawa, dia ada koordinasi dulu dengan burung perenjak ini. Gimana caranya? Kalau kami dulu di Sukarami itu masih banyak burung layang-layang. Burung layang-layang ini kalau terbang kan berkelompok. Kalau malam dia di mana dia naik bertengger? Kabel listrik kan? Sekarang nggak ada lagi. Nah, nggak ada lagi di Sukarami, nggak tahu pindah kemana dia. Sudah. Ini kalau burung layang-layang ini, dia berputar-putar di atas rumah seseorang, itu diartikan sebentar lagi ada yang meninggal di rumah ini. Demikian ikhwah. Ini termasuk tatoyur. Ya, termasuk tatoyur. Nggak dibolehkan. Orang Arab dia terkait dengan
Hama ini burung hantu. Jadi kalau mereka melihat burung hantu, ini berarti akan mendatangkan kesialan. Ikhwah. Wala safrah, tidak ada safar. Artinya sebagian orang Arab menganggap bahwasanya safar itu bulan yang keramat. Demikian ikhwah. Dianggap bulan keramat. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ada yang ada yang menganggap bulan Safar di pekan terakhir itu hari sial. Makanya mereka punya salat Rebo Wikasan. Jadi salat Rebo Wikasan. Jadi bulan Safar Rebo terakhir itu dianggap hari sial. Demikian ikhwah. Ada yang menganggap hari Selasa atau hari sial. Ini ikhwah nggak dibolehkan. Ya. Ini nggak dibolehkan. Makanya tidak boleh kita mengatakan adanya hari buruk, bulan buruk. Dan ini masih banyak berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan melakukan satu event. Apakah eventnya event terkait dengan olahraga, eventnya terkait dengan walimah untuk pesta, itu masih digunakan yang seperti ini, ikhwah. Ya. Demikian juga kalau walimahan, ada yang mau berjodoh, ditengok namanya, nama laki-laki, nama perempuan, kemudian ditanyakan kepada orang yang dianggap orang pandai, dicocok-cocokkan namanya. Ini nggak cocok ini akan bermasalah, dari namanya nggak cocok, yang cocok ya dengan saya misalnya, yang bermasalah ikhwah. Ya, karena nggak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya, tidak logis. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Terkecuali yang logis, misalnya kita katakan, misal kita mau menjodohkan anak kita, mungkin keluarga dari calon kita mereka katakan kita buat di awal September ya. Kita katakan nggak bagus awal September, akhir September, di terakhir, tanggal-tanggal terakhir. Tentu ditanya kenapa? Kok yang akhir lebih bagus dibandingkan yang awal? Kenapa kira-kira? Gajiannya kan di akhir. Demikian, logis nggak? Logis. Ini apakah ini tatayur? Tidak tatayur karena dia logis. Demikian ikhwah. Ya. Atau misalnya, jangan di bulan Muharram lah, jangan di bulan Safar, di bulan Zulqa'dah saja. Loh kenapa? Iya, itu bagus. Kalau bagi saya itu bagus bulan Zulqa'dah. Kenapa? Saya ada jual tanah, pelunasannya bulan Zulqa'dah. Maka kita katakan ya bagus di bulan Zulqa'dah. Kenapa? Uang kita ada di bulan tersebut. Apakah ini tatayur? Ya tidak, karena ada alasannya. Tapi nggak ada hujan, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada apa-apa, tiba-tiba Safar nggak bagus, Muharram nggak bagus untuk pesta. Karena orang-orang yang pesta di bulan Muharram umumnya bercerai, apalagi dikait-kaitkan dengan Nyi Kidul, lebih parah lagi ikhwah. Maka ini termasuk yang tidak dibolehkan, dan ini banyak yang ternyata bukan hanya di Indonesia, tersebar di seluruh dunia, di negara-negara Islam pun tersebar. Ya, dan bukan hanya sekarang, ternyata sejak zaman Rasulullah sudah ada yang seperti ini. Makanya dia sampai Rasulullah sebutkan secara khusus tentang dilarangnya masalah-masalah seperti ini. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Itulah dia, ya, yang dikatakan termasuk dalam masalah at-tatayyur. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah juga mengatakan wala nau'a wala ghula. Tidak ada nau' dan tidak ada ghul. Ikhwah, nau' ini nama bintang. Ya. Di mana orang-orang Arab meyakini kalau muncul bintang ini maka akan muncul musim hujan. Demikian. Boleh nggak kita meyakini seperti itu? Misalnya bulan September itu musim hujan. Boleh? September, Oktober, November. Dulu waktu masih kecil kita nandain ber itu berarti hujan kan? Sekarang ber kering. Demikian ikhwah. Jadi gimana? Misalnya September dari mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu kalau dulu saya kecil-kecil ini musim hujan. Gimana? Tatayur gak itu? Kira-kira? Hah? Tatayur?
Hah? Ikhwah, ini tidak masuk tatayur. Terkait dengan apa? Logis nggak? Ada nggak logikanya antara September, Oktober, November itu musim hujan? Kalau dahulu masuk akal, ikhwah. Sekarang terjadi pergeseran, nggak bisa lagi. Artinya dengan analisa BMKG bahwasanya dulu di bulan-bulan seperti ini bulan-bulan musim hujan. Demikian ikhwah. Ya, tapi bukan diyakini bahwasanya bulan inilah yang mendatangkan hujan, enggak. Yang dilarang adalah keyakinan orang Arab kalau muncul bulan ini mereka menganggap bulan inilah bintang ini, bintang Nau namanya, bintang inilah yang akan menurunkan hujan. Padahal yang menetapkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sungguhnya wa ma tadri wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sungguhnya Allah itu mengetahui kapan hari kiamat, Allah yang mengetahui kapan turun hujan, wa ya'lamu fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia, termasuk turunnya hujan. Demikian ikhwah. Bagaimana dengan perakiraan cuaca? Itu ikhwah perakiraan cuaca. Kalau dulu kan ramalan cuaca, mungkin karena bahasanya ada bahasa syirik, ditukar perakiraan. Sudah perakiraan lagi. Artinya mereka memperkirakan. Dari mana mereka memperkirakan? Kebiasaan apa namanya? Kebiasaan cuaca itu. Ini kalau begini nih biasanya begini. Macam antum misalnya. Dari tadi saya tengok antum senyum aja. Ini sampai baru cair ini, baru cair. Demikian. Kenapa? Kebiasaannya. Kalau dia lagi nggak ada duit bisa merungut aja dia. Ini berarti lagi nggak ada duit ini. Apakah kira-kira saya dukun tahu apa isi kantongnya? Enggak. Itu kebiasaan. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Jadi itu tidak termasuk at-tatayyur, tidak termasuk ramalan, tidak termasuk ramalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia meyakini bintang itulah yang membawakan hujan, maka ini termasuk syirik. Makanya tidak ada an-nau. Kemudian tidak ada ghaul. Ghaul ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, setan yang diyakini oleh bangsa Arab dapat membuat orang sesat. Setan. Jadi ini semua dilarang dalam agama Islam. Iya, dan ini semua terkait dengan tatayur. Satu hal ikhwah, ada yang disebut dengan al-fa'lu. Al-fa'lu. Al-fa'lu ini optimisme akan mendatangkan kebaikan. Akan datangkan kebaikan. Seperti misalnya memberikan nama. Memberikan nama. Kita berikan nama anak kita Abdurrahman. Harapannya apa? Kita berikan nama anak kita Abdurrahman. Apa harapan kita dari dia dengan memberikan nama Abdurrahman? Agar dia menjadi anak yang soleh, yang baik. Demikian ikhwah. Tapi kira-kira terkesan soleh yang mana? Si A Abdurrahman, yang si B Charles Bronson. Kesan solehnya yang mana? Bronson. Abdurrahman. Kan begitu. Kita kan dari nama. Walaupun apakah bisa dipastikan dari segi nama saja berarti bahwa Abdurrahman pasti lebih soleh dibanding si Charles? Enggak, belum tentu. Jangan-jangan si Charles lebih soleh dibanding si Abdurrahman. Diteliti ternyata dia preman kampung lalang rupanya dia. Demikian ikhwah. Tapi umumnya ikhwah, dengan memberikan nama yang baik, harapan kita dia akan menjadi anak yang baik. Ini namanya al-fa'lu. Boleh. Al-fa'lu itu boleh. Demikian ikhwah. Tapi ingat, al-fa'lu ini dibolehkan pertama jika sesuai dengan logika. Yang kedua, kalaupun nggak sesuai dengan logika, maka harus ada dalilnya. Itu ikhwah, harus ada dalilnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.
Kalau tadi itu ada dalilnya, memberikan nama. Ada seorang sahabiah namanya Asiyah. Asiyah ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Salah seorang anaknya Umar bin Khattab. Asiyah, wanita yang durhaka artinya. Begitu ketemu Rasulullah, Mas Muki, siapa namamu? Asiyah. Langsung ditukar Rasulullah, anti jamilah. Kenapa? Karena nama itu bisa mendatangkan keburukan. Dari mana kita tahu? Membuat nama yang baik akan mendatangkan kebaikan. Dari mana kita tahu? Dalil, ikhwah. Dalil. Tapi apakah pasti kalau kita kasih nama anak kita soleh, dia pasti soleh? Nggak pasti, ikhwah. Tapi harapan dari awal dengan memberi nama anak soleh, harapan kita dia menjadi yang soleh. Demikian, ikhwah. Paling tidak bang soleh, bang soleh, bang soleh, bang soleh, soleh betul dia. Demikian, ikhwah. Kalau dia misalnya namanya Sad, bangsat, 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 betul bangsat, betul dia. Sad. Demikian, ikhwah. Ya, jadi itu dikatakan itu dikatakan al-fa'lu. Yu'jibuni al-fa'lu, kata Rasulullah. Apa namanya? Mengagumkanku sesuatu yang disebut dengan fa'lu, sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan. Ya, yang bisa mendatangkan kebaikan, maka itu dikatakan al-fa'lu. Tapi ingat, kita tidak boleh sembarangan mengatakan akan mendatangkan kebaikan. Seperti tadi itu, ikhwah. Tadi, ada tai lalat. Saya ada tai lalat nih. Apa artinya, ikhwah? Tainya lalat pun ada artinya buat kita. Tai lalat. Ada tai lalat di kaki. Tahu nggak antum artinya? Jauh jalannya, ikhwah. Saya dulu ada tai lalat saya sebelum pergi keluar, ada tai lalat saya di kaki. Demikian, cocok juga ya kan? Makanya jangan baca-baca gitu-gitu, ikhwah. Kalau bertepatan nanti cocoknya rupanya begitu, masuk syirik jadinya. Demikian, ikhwah. Jadi, ikhwah, tai lalat di tangan berarti rezekinya mudah. Itu kalau tai lalatnya di kanan. Kalau di kiri nepuk orangnya kerjanya, misalnya begitu kan. Nah, yang seperti ini, ikhwah, kan berarti harapannya mendatangkan kebaikan. Kenapa? Mudah rezekinya. Apakah ini fa'lu? Apakah fa'lu? Kan harapannya baik. Kenapa? Tidak logis dan tidak ada dalilnya. Itu, ikhwah. Ya. Jadi beda ya antara al-fa'lu dengan at-tatayyur. At-tatayyur itu harapan mendatangkan kebaikan tapi berdalil. Ya. Tapi berdalil. Apa contoh yang lain yang berharap dari situ diharapkan akan datang kebaikan, tetapi apa namanya? Tetapi dia berdalil, masuk fa'al. Apa contohnya, ikhwah? Ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah akankah mendatangkan kebaikan? Iya. Itu namanya harapan al-fa'lu. Misalnya Rasulullah katakan bahwasanya umroh itu bisa menghilangkan kemiskinan. Umroh bisa menghilangkan kemiskinan. Ini al-fa'lu namanya. Tapi apakah orang yang pergi umroh pasti pulang dia menjadi kaya? Belum tentu juga. Tapi ini al-fa'lu. Kenapa dikatakan fa'lu? Karena dalil. Loh, Ustaz, kok menghilangkan kemiskinan? Kita ini mengeluarkan duit loh. Sekian juta, mengeluarkan duit, kok tiba-tiba menjadi kaya? Nah, demikian, ikhwah. Itu ada 3 kali umroh, dia nggak kaya-kaya juga ya dia. Demikian, ikhwah. Jadi ini dikatakan al-fa'lu. Seorang yang bersedekah, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbratin mi'atu habbah. Mereka yang berinfak di jalan Allah maka akan dilipat seperti dia sedang menanam 7 butir, akan menumbuhkan 7 batang. Setiap batang ada 100 buah. Jadi 700. Satu bibit akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 buah. Demikian, ikhwah. Kemudian itu namanya al-fa'lu. Berharap dengan kita bersedekah kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat, bahkan lebih.
boleh nggak? Hah? Boleh, nggak apa-apa. Demikian ikhwah. Tapi ingat, balasan dari Allah bisa dia berupa kelipatan yang sebagaimana yang kita berikan, bisa berupa yang lain. Itu dia ikhwah. Tidak berarti antum ngasih itu begitu lewat kota infak 1000 tuh. Dia mikirnya 1000 kali 700 berarti berapa tuh? 1000. Setiap lewat 1000 aja. Saya mau tes dulu 1000 ini datang nggak tuh 1000? Sudah 3 tahun dia 1000 aja. Nggak datang 7000. Cuman ini, ikhwah. Ingat, Allah pasti akan lipat gandakan, tapi tidak harus berupa uang. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Itu maka dikatakan termasuk berharap akan mendatangkan kebaikan. Itu ikhwah. Termasuk al-fa'lu. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Tapi itu saja, nanti kita lanjutkan di hadis yang lain. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Misal muslimin innahul ghafur. Silakan jika ada yang mau bertanya. Fadhol. Atau di 0813 600 61. Ya. 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 Misalnya ketika orang yang melakukan upah ditanya, dibilangnya, oh saya nggak berharap berkah, ini murni tradisi. Ketika dia berkeyakinan seperti itu dan berkata seperti itu, dia selamat nggak dari dosa syirik atau itu? Ya, begini ikhwah. Manusia itu, ini selalu saya berikan mukaddimah seperti manusia itu dia tidak akan bergerak kecuali setiap gerakannya dia sudah pikirkan akan mendatangkan keuntungan dan dia tidak akan bergerak jika dia berpikir bahwasanya gerakan dia ini akan menimbulkan kerugian. Itu ikhwah. Untung itu tidak harus dunia ikhwah ya. Akhirat juga dikatakan untung. Makanya misalnya, kenapa kita datang di pengajian ini? Semua kita telah merojehkan, saya lebih untung kalau datang di pengajian ketimbang saya di rumah. Tapi kalau seandainya bertepatan jam 9 ada klien antum order barang sebanyak 10 juta, harga barang ini dipesan dari antum, janjinya jam 9 malam bertepatan pas kajian, antum tunggu di rumah atau ngaji? Oh nggak bisa bang, ini jadwal ngaji nih, kira-kira yang mana itu? Antum pilih nunggu atau tetap ngaji? Mana yang bilang nunggu? Mana yang bilang nunggu? Tunjuk tangan. Yang bilang nunggu mana? Tunjuk tangan. Ya umumnya mikir kalau ngaji malam Rabu depan juga masih ada. Kan gitu. Tapi ini jarang-jarang 10 order 10 juta ya wah. Demikian. Itu namanya setiap kita melakukan sesuatu selalu ada perhitungan rugi dan untung. Demikian ikhwah. Kenapa antum datang kemari? Karena disinilah menurut antum yang paling untung. Di rumah asik diomeli istri aja, ngaji aja lah gitu biar tenang sedikit. Saya begitu. Demikian ikhwah. Ya, itu namanya keuntungan. Demikian juga mengenai mengadakan upah-upah. Ya, tidak akan mungkin kita melakukan sesuatu hanya sekedar upah-upah itu kan nasi putih, ada ayam, ada ikan. Ada telur rebus, telur omelet nggak bisa, telur dadar nggak bisa, dia harus rebus. Kemudian ada udang, demikian itu ditata menjadi satu. Kemudian dilakukan itu hanya sekedar ya sudah, nggak ada makna apa-apa. Ikhwah, itu satu hal yang mustahil. Nggak akan mungkin kita melakukan tanpa ada meyakini sesuatu. Kami nggak meyakini Ustadz. Kalau nggak diyakini, ngapain dibuat? Berarti kita buat sia-sia. Beli beras pakai duit. Beli udangnya bukan udang kecepe, ikhwah. Upah-upah itu bukan udang kecepe. Nggak udang kecepe. Itu udangnya udang agak besar-besar dikit. Karena harapannya kenapa udang, ikhwah? Karena udang itu selalu dia berkelompok. Jadi artinya dia tidak dari udang-udang itu dia nggak menyempal dari kelompok, nggak sendiri, dia tetap berkelompok, tetap ada jamaahnya, tetap ada grupnya, begitu maksudnya. Jadi setiap item yang ada di tampah itu dia tampah, ikhwah. Dia harus pakai tampah, nggak bisa dia pakai kuali gitu, nggak bisa. Demikian ikhwah, itu ditata. Jadi apa namanya? Itu semua ada maknanya. Nggak akan mungkin kita melakukan itu
tanpa ada keyakinan apapun. Demikian ikhwah. Kalau nggak ada keyakinan, kenapa? Kenapa kita nggak boleh pilih? Misalnya nih, ayam, kita ganti dengan kambing bakar, kenapa? Lebih enak, ya kan? Karena itu nanti akan disuapkan ke pengantinnya kan? Disuapkan, ya. Apakah keluarga yang nyuapkan ataukah si suami dan istri saling sulang menyulangi? Kalau dia suka kambing, aduh, boleh nggak ditukar nih ayam dengan kambing bakar? Demikian. Boleh nggak nasinya diganti nasi biryani, nasi basmati? Demikian ikhwah. Kenapa? Saya diabetes, gitu kan? Boleh nggak diganti nasi putih jadi nasi merah? Nggak boleh ikhwah. Tandanya itu sudah valid, nggak akan mungkin. Kalaupun dia kata kami nggak yakin ini segala macam, itu hanya love service saja. Love service saja, hiasan bibir saja. Nggak akan mungkin dia melakukan tanpa ada keyakinan. Sedikit banyak pasti ada keyakinan. Demikian ikhwah. Kalaupun si pengantinnya nggak melakukan, orang-orang tuanya, demikian yang nyuruh takut diomeli orang tua. Demikian ikhwah. Berarti kan mengikuti keinginan orang tua yang kita nggak meyakininya. Itu ikhwah. Saya berikan contoh, misalnya, boleh nggak kita berdoa kepada Allah tapi kita berdoa di samping kuburan? Boleh nggak? Kita minta kepada Allah bukan kepada kuburan. Boleh nggak? Hah? Iya, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki saya. Tapi saya pergi ke kuburan. Di samping kuburan saya, ya Allah, mudahkan rezeki saya. Boleh nggak? Kenapa? Pasti ketika kita berdoa mendatangi suatu tempat, pasti kita meyakini tempat itu ada sesuatu. Kenapa nggak dari rumah kita? Bukankah Allah Maha mendengar? Kenapa nggak dari rumah? Atau dari Masjid Abu Bakar? Ini ketika dia pergi berdoa kepada Allah di samping kuburan, dia bisa nangis-nangis. Kalau dia berdoa di masjid sambil tawa-tawa, kok bisa ikhwah? Gak akan mungkin dia nggak meyakini sesuatu. Pasti dia pasti meyakini ada sesuatu sehingga dia datang jauh-jauh berdoa kepada Allah di samping kuburan. Demikian ikhwah. Kalau dia datang jauh-jauh berdoa di depan Ka'bah pada Allah, gimana? Syirik nggak? Ya enggak, kenapa? Dalil itu dia ikhwah. Ada dalilnya. Apakah setiap orang yang berdoa di samping kuburan pasti makbul? Hah? Yang tawaf itu kan ikhwah ada 7 kali. Ya, suaminya berdoa, ya Allah, mudahkanlah ya Allah saya nikah lagi. Istrinya, ya Allah, jangan nggak mau dipoligami ya Allah. Ya siapa yang kuat doanya? Ya kan bisa-bisa aja ikhwah. Istri melihat ini suami udah agak gatal-gatal sedikit nih nampaknya. Begitu, ada rada-rada dia mau nikah lagi. Doa, ya Allah jangan, saya nggak bisa ya Allah dipoligami. Kata suami, ya Allah berikanlah anugerah seorang istri lagi. Demikian, ya kuat-kuatan lah. Ya kan bisa begitu ikhwah. Demikian. Ya. Jadi itu dia. Makanya ikhwah, dia tuh tergantung dengan dalil dan logis apa tidak. Demikian ikhwah, logis apa tidak. Jadi itu dia, nggak akan mungkin itu bisa terjadi. Ikhwah, di negara kita ada lambang Garuda Pancasila yang nengoknya ke kiri kan? Ke kiri, sayap sekian, ekor sekian. Antum kira dibuat begitu aja? Ada bulu-bulu leher. Kenapa nengok ke kiri? Kanan ya, nengok kanan. Kanan apa kiri? Gini apa gini ya? Lupa saya. Hah? Kayak kanan ya? Oh ya kanan. Oke lah kanan. Gitu ya? Ya kalau Amerika kan ke depan nih, ya kan? Kita ke kanan. Baik. Sayapnya berapa? Hah? 17. 17 kiri, 17 kanan. Hah? Total 17 kan? Berarti nggak seimbang sayapnya karena ganjil. Ekornya berapa? Ini bulu-bulunya? Itu ada artinya ikhwah. Terus dia bawa pita itu. Apakah itu pita tukang jahit yang diambil Garuda? Ya enggak. Ada maksudnya. Cakarnya. Nah, pernah nggak antum hitung sisi cakarnya? Pernah? Nggak dihitung kan? Makanya memang nggak ada. Kalau seandainya ada sisi pasti itu ada maknanya. Ikhwah, Indonesia semua ada maknanya. Jangan dikira nggak ada maknanya. Demikian ikhwah. Ya. Demikian. Allahu a'lam. Jadi hati-hati dalam mengikuti tradisi.
Hati-hati. Nggak bisa, udahlah kita nggak meyakini, udah buat aja, nggak bisa ikhwah. Ya, kita nggak tahu, jangan-jangan itu nanti ada kesyirikan. Berarti kita sedang melestarikan sebuah kesyirikan yang diyakini oleh orang-orang terdahulu. Ada yang mau nanya lagi? Kita dibaca dulu ini. Jelaskan Ustadz arti jamaah sebenarnya. Jelaskan Ustadz arti jamaah yang sebenarnya. Jamaah itu lebih dari satu orang jamaah dia. Antum pergi ke Kampung Lalang berdua, berjamaah nggak itu? Hah? Berjamaah ya, wah. Antum pergi makan ke Simpang Lowok sana, bertiga, berjamaah nggak? Berjamaah. Berjamaah itu lebih daripada satu, berjamaah lah namanya. Itu arti jamaah. Udah aman? Udah. Ya mau kemana lagi, kan itu jamaah. Yuk kita makan berjamaah, artinya apa? Makan bareng. Ustadz, adik saya tak mau sholat dan menutup aurat dan sudah diingatkan tapi masih tetap begitu. Apakah kami bertanggung jawab atas perbuatannya? Ikhwah, adik antum itu ada orang yang bertanggung jawab. Siapa? Ayah antum. Dia yang bertanggung jawab, yang akan ditanya di akhirat. Adapun antum itu tidak punya kuasa untuk adik antum, kecuali ayah antum sudah nggak ada, antum yang memberi nafkah tuh adik, antum punya kuasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak sanggup dengan lisannya, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau nggak sanggup dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Demikian. Jadi kalau adik antum nggak termasuk tanggung jawab antum, tapi tetap tanggung jawabnya sebagai orang abang yang atau adik yang mengingatkan, Kak, pakailah jilbab, Kak. Itu terus diberitahukan, diingatkan. Ada yang langsung? Ada? Oke, kalau nggak ada. Ustadz, sebatas mana ketika istri menolak ajakan suami? Contohnya ketika diajak istri bilang besok pagi aja ya bang. Apakah termasuk hadis bakal dikutuk oleh malaikat? Ini ikhwah, istri menolak, terus suami jengkel. Istri menolak, kemudian suami jengkel. Demikian ikhwah, marah suaminya. Barulah si istri kena. Tapi kalau suami menolak, suami mengajak, istri menolak, kemudian kata istri, bang besok aja bang, besok sempat kita. Ini kita malam ini banyak kegiatan bang, besok aja biar lebih fresh. Oke deh. Nah, masalah ya, tinggal kesepakatan. Demikian. Malam ini coba tuh anak-anak masih main-main, banyak tamu. Masa sekarang? Nanti nggak khusyuk lah kita bang. Cocok juga ya dek. Bisa ya kok, nam nego. Pagi baru dek, baru pasti kita bang. Siap katanya. Udah, nggak dikutuk dia satu malaman. Gimana dikutuk, orang antum rela kok. Demikian. Yang nggak boleh itu kalau suaminya jengkel. Aduh udah pusing ini, ditolak lagi. Demikian. Ini yang seperti ini yang kata Rasulullah, walaupun si istri sedang berada di atas tanur itu buat roti, tinggalkan rotinya, laksanakan permintaan suami. Misalnya nih istri lagi masak lele nih, masih setengah matang, baru masuk, ser gitu kan, dek, kemon gitu kan, tak begitu kan, cepat dek, cepat sedikit, misalnya gitu kan, ayo cepat dek, gitu. Udah matikan kompor, jangan bang, sedikit lagi nih bang, sedikit lagi matang, enggak, matikan kompor. Demikian, angkat dulu lelenya, karena kalau terbenam di di minyak kan nggak bagus jadinya. Ya kan, angkat dulu, terbang, matikan kompor. Kok usah matikan kompor? Jangan, bahaya. Udah nggak bisa nih dek, nggak bisa nih. Kok usah matikan kompor, biarkan aja kompornya. Itu berbahaya. Berarti ada mudorot yang bahkan lebih. Maka abaikan sebentar permintaan suami, matikan kompor. Kan nggak lama. Apa matikan kompor tuh lama begitu? Kan nggak kan? Sebentar ajanya. Ya kalau nggak sempat mengangkat ikan lele itu sebentar, udah matikan aja lah. Demikian ikhwah. Nah ini kan usaha ini kan 5 menit cukup? 5 menit? Harus 2 jam setengah begitu? Demikian. 2 jam setengah itu kan reklami 12 jam setengah.
Pegal lah pinggang 12 jam setengah. Ngapain 12 jam setengah? Demikian ikhwah. Itulah dia ya. Jadi kalau suaminya jengkel, marah baru nggak boleh. Tapi kalau suaminya setuju, nggak ada masalah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah uang jajan istri termasuk skincare, yang lainnya termasuk nafkah? Ya sebenarnya skincare nggak termasuk nafkah, ikhwah. Ya, nggak termasuk nafkah. Kecuali kalau suami, dek, wajahmu itu kok brown gitu sih dek, cobalah macam artis-artis itu. Nah, ini kadang-kadang para suami kepingin istrinya secantik artis, tapi ngasih duit harganya harga bedak dingin. Udahlah dek, buat aja lah sendiri dek, pakai bedak dingin macam nenek kita dulu, dibulat-bulat gitu, dijemur. Demikian ikhwah. Jadi kalau sekarang kan lebih instan, bisa lebih cepat putihnya, supaya bisa menghilangkan flek-flek hitam. Demikian ikhwah ya. Jadi antum bisa membuat istri antum lebih cantik, tapi ada fulus nggak? Insya Allah kalau antum punya fulus, cepat mulus. Kalau nggak ada fulus ikhwah, agak mampus dia. Itu ikhwah. Jadi kita juga para suami harus tahu diri lah, gitu kan. Anak 5, kemudian uang belanja 2 juta. Kadang-kadang potong dek, belikan pulsa abang ya 100.000. Nanti dek cantik lah dek depan abang dek, gitu kan. Sementara skincare mahal-mahal. Udahlah dek pakai bedak FIFA aja. Enggak, mahal bang bedak FIFA, nggak bisa. Abang pilih mana, bedak FIFA atau mau makan? Udah, batu bata tuh ditumbuk kan udah macam bedak FIFA itu. Demikian ya, nggak bisa ikhwah. Ya, jadi skincare itu bukan primer. Yang primer itu sandang, pangan, papan. Itu dia, sandang, pangan, papan. Demikian ikhwah. Tapi ya, kalaupun nggak ada skincare, paling tidak mandilah ya bu ya, mandi. Demikian. Sabun itu kan memang termasuk salah satu kebutuhan primer supaya bersih. Adapun skincare itu tambahan supaya lebih bagus, supaya lebih cantik, lebih glowing. Nah, demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya lagi? Langsung? Nggak ada masalah di dunia ini antum? Oke, kita lihat lagi satu lagi jam. Ustadz, bagaimana cara membedakan apakah itu karomah atau cerita khurafat? Ikhwah, begini ikhwah. Ya. Cerita itu dikatakan karomah jika memang benar-benar terjadi dan nyata. Ya, benar-benar terjadi. Dan karomah ini hanya terjadi pada orang-orang yang soleh. Dan ingat, gak bisa dikendalikan. Gak bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan itu mukjizat. Misalnya Nabi Musa ngelempar tongkatnya jadi ular. Ambil lagi jadi tongkat lagi, dilempar lagi, itu bisa dikendalikan. Itu mukjizat. Tapi karomah nggak bisa. Misalnya antum nyebrang, ditabrak jam truk, buok, udah nampak dia digilas rodanya, ternyata nggak apa-apa, masya Allah. Itu karomah. Jangan coba 2 kali. Coba 2 kali. Kali yang kedua, remuk. Demikian. Karena nggak bisa dikendalikan. Demikian ikhwah. Saya dulu waktu kecil pernah belanggar, punggung saya ini ditabrak ban, digilas, dan nampak bekasnya. Padahal kecil masih. Dan nggak apa-apa. Apakah karomah itu? Nggak tahu juga apa karomah apa enggak. Tapi saya nggak berani ngetes 2 kali. Karena memang nggak sengaja itu ikhwah. Seperti yang pernah kejadian di akhwat kita yang jualan di Simpang Kampung Lalang, jual kacamata, itu pernah, tahu kan? Yang jual masker, itu pernah gerobak dia itu, tempat jual itu ditabrak dam truk. Karena kan kalau sudah di Kampung Lalang itu kan macet simpang tuh, begitu lewat kan ngegas dia, gitu kan, begitu gas lupa dia ngerem, ditabraknya itu, dan mobilnya terpental 10 meter. Ibu itu sedang sholat di dalam, akhwat kita ini, udah terpental. Kemudian begitu dia selesai tanya, ibu nggak apa-apa, nggak tahu apa yang terjadi katanya. Itu apa yang terjadi?
Dia pun nggak tahu apa yang terjadi. Demikian, ibu tadi ditabrak. Apa iya? Nggak tahu, tadi saya sedang sholat. Nah, coba 2 kali. Coba tes 2 kali. Jadi ikhwah, itu namanya karomah. Dan beritanya itu berita yang benar, bukan berita katanya-katanya. Kata syekh saya dulu, dia ketika dia tidak bisa pulang ke Indonesia, maka akhirnya dia pulang dari Telaga Zamzam. Maka dia pun berenang sampai muncul di Pantai Gelang. Udah. Akhirnya kan air Zam-Zam itu muncul di Pantai Gelang sana. Akhirnya dia mau menutup ini, khawatir nanti air Zam-Zam yang di sana kering. Akhirnya diambil bak Quran, dibuat untuk menyumbat air tersebut. Jadilah itu namakan batu Quran. Demikian ikhwah, coba kira-kira. Saya mendengar langsung seorang mutawif dari Madura. Ustadz, tahu nggak antum kalau syekhnya syekh saya itu, syekhnya gurunya guru saya itu pergi ke Mekah itu hanya naik daun kelor. Ini ikhwah saksi, dia nggak daun kelor. Kamu tahu nggak daun kelor? Tahu, kecil kan? Coba bayangkan, dari Madura ke Mekah naik daun kelor. Kalau daun pisang masih mendingan nih, kalau ada tempat duduk, ada tempat pijak kita, ada tempat pijak kita maksudnya, ya kan? Tapi gimana pakai ujungnya? Itu. Jadi ya seperti ini ikhwah. Dan banyak lagi. Sekarang di Facebook karena sudah pada mengupload semua kisah-kisah itu, akhirnya ya bermunculan kisah-kisah seperti ini. Ya, bermunculan kisah-kisah seperti ini. Demikian ikhwah. Jadi tidak bisa kita katakan itu karomah, ceritanya benar sampai jelas ada datanya. Kalau katanya nggak bisa kita benarkan. Ya, nggak bisa kita benarkan. Ya kalau ada yang mengatakan melihat Rasulullah saat terjaga datang, ikhwah, ya ini perlu data, dalil. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Baiklah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.